Welcome buat yang baru bergabung. Ada Tari Laksmi, ada Raudasi, ada Yana Ridwan. Welcome to acara Easy Talk with Blue Fairy. Hari ini bersama saya Dr. Sylvia Hartono dari Fairytale Clinic dan Dr. Yesin Lee dari Younger Looks. Hari ini kita mau membahas mengenai new normal ya, Dok ya? Yes. New Benda apa itu? normal. Nah, benda apa itu? Ini mungkin udah pada tahu ya bahwa sebentar lagi kita akan memulai era new normal ini. Seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, akan dimulai di bulan Juni yang akan datang. Sebentar lagi nih. Ya. Ya, jadi pasti akan ada Kemungkinan tanggal beberapa. 5 Juni ya. Kemungkinan tanggal 5. Tanggal 5 ya. Oke. Dimulai bertahap juga itu ya. Pasti bertahap, pasti. Nggak Dan mungkin tentunya langsung ya. banyak hal yang harus diperhatikan sebelum kita memulai aktivitas di masa new normal ini ya, Dok ya. Yes, betul. Ya kan Jangan lupa kita tahu ikutin tiap hari kan juga kasus baru positif COVID-nya kan juga tetap ada ya. masih Terus masih ya, grafiknya masih apa yang belum harus kita lakukan? melandai. Iya, Nah, jadi mungkin betul. new normal ini ada beberapa yang memang nggak sabar, antusias, tapi ada juga banyak yang takut ya, Dok ya. Yes, karena memang di para ahli sendiri ada yang pro dan kontra mengenai new normal ini, khususnya untuk Indonesia ya. Ada yang Hmm, menganggap ini sebenarnya belum puncaknya, sehingga kalau langsung masuk ke new normal ada resikonya. Tetapi juga dari ahli yang lain ada berpendapat bahwa eh, antara ekonomi sama kesehatan itu kembar siam, benar. dua-duanya kita perlu. Nah, Mm-mm. apapun keputusan dari pemerintah, yang paling penting adalah bagaimana eh, kita sebagai masyarakat bersikap dan apa yang harus kita Betul. lakukan supaya tetap aman, mudah-mudahan nggak kena penyakit ini. Tuh. Mm-mm, mm-mm. Betul, betul. Nah, buat Feris yang udah punya pertanyaan dan sahabat yang gerlux yang udah punya pertanyaan, ditulis aja di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan biar kita bisa bahas sama-sama ya. Oke, kita mulai aja ya, Dok ya. Ya, ya, silakan. Udah tambah banyak Oke. tuh kayaknya. Iya, udah bisa dimulai kayaknya. Udah pada semangat kayaknya karena mungkin banyak yang bingung mengenai new normal, banyak yang takut, banyak yang khawatir ya, Dok ya. Nah, sebenarnya yang dimaksud new normal itu gambarannya seperti apa sih, Dok? Mungkin ada referensi misalnya dari negara lain yang udah pernah atau mungkin dari anjuran pemerintah atau bagaimana gitu, Dok? Apa Iya. itu new Uh, normal? kalau kita berbicara tentang new normal, kita mesti balik dulu flashback tentang penyakit ini. Penyakit COVID ini kan termasuk COVID-19 ini kan termasuk penyakit yang tidak disangka-sangka. Betul. Kita harus mengatakan bahwa tidak ada satupun negara ataupun ahli yang memprediksi bahwa imbas dari COVID-19 ini akan sedemikian hebat. Hmm, Sehingga kalau kita lihat bahkan negara-negara yang sistem kesehatannya sudah sangat maju pun bingung dan kaget dengan kondisi ini. Data terakhir menyatakan bahwa satu orang penderita itu berpotensi untuk menularkan 2 sampai 3. Jadi kalau kita lihat wow, penularannya itu sangat, sangat cepat cepat. gitu kan. Dibandingkan Nah, influenza yang biasa ini kayaknya lebih lebih cepat ya, Dok ya, penularannya ya. ya, nah terus mulai timbul pertanyaan, nularnya lewat mana, cara penularannya seperti apa. Nah, akhirnya waktu penyakit ini awal merebak, para ahli belum punya data yang cukup lengkap, sehingga kita masih bingung kan, sehingga segala macam diprotek, semua Hmm, jalan disterilisasi, disemprot, sampai betul. akhirnya data-data mulai terkumpul dari banyak center, banyak negara, sehingga karakter dari penyakit ini udah mulai tampak. Terlihat. Mm-mm. Nah, terlihat. Nah, kita udah mulai tahu, oh ternyata penularannya itu seperti ini. Dan kita kan para ahli udah meyakini bahwa penularan terbanyak untuk kasus COVID-19 ini adalah lewat droplet.
Droplet itu Droplet. percikan ludah. Iya, jadi tidak menular lewat tatap mata. Nah, Penularannya lewat droplet. Dulu kan ada sempat diyakini bahwa dia bisa nular dari mata ke mata. Sempat ya. ada rumor seperti itu. Mm-mm. Ternyata dia nularnya Kecuali bukan mungkin dari kalau dropletnya ke mata ya. betul, tapi dari droplet. Apa itu droplet? Droplet itu percikan ludah. Mhm. Nah, kalau kita udah tahu karakternya, penularannya seperti itu, berarti kita pencegahannya lebih gampang kan? Oh, nularnya lewat sini, berarti saya mesti proteknya seperti ini. Nah, new normal adalah suatu tatanan kehidupan baru di mana kita beradaptasi dengan kondisi yang ada. Jadi, virusnya tetap ada, gitu kan? Karena beberapa ahli yakin virus ini nggak mungkin hilang. Iya, iya, Seperti iya. virus demam berdarah itu nggak mungkin hilang, ada terus di Betul, betul, Dok. suatu negara, gitu kan? Tapi bagaimana caranya kita supaya terhindar dari penularan ini? Nah, itulah yang kita sebut sebagai new normal. Jadi bagaimana tatanan kehidupan baru yang kita itu beradaptasi sehingga membuat kita itu tidak mudah tertular. Syukur-syukur tidak tertular sama sekali. Nah, itu yang kita sebut new normal. New normal ini sebenarnya sudah dilakukan di beberapa negara, terutama China dan Taiwan. Mereka sudah melakukan lebih dahulu, jadi sistem pengetatan atau lockdown-nya itu udah dilonggarkan, lockdown-nya udah tidak diberlakukan lagi. Kemudian, tapi masyarakatnya tetap mengikuti suatu protokol kesehatan. Nah, itu yang disebut dengan istilah new normal. New normal. Di beberapa negara baru akan dilakukan nanti tanggal 1 Juni. Tercatat ada 3 negara, Korea Selatan, Singapura, dan Jerman. Tapi itu pun secara bertahap. Jadi nggak langsung new normal itu semuanya di-open. Dibuka juga ya. Kemudian dievaluasi, terus kemudian masuk lagi ke tahap 2, terus tahap ketiga sampai tahap selanjutnya. Di Indonesia kalau nggak salah tercatat ada 4 fase ya, kalau saya nggak salah. Tapi intinya berarti ya itu bertahap. Kurang lebih seperti itu, Pak Sylvia. Oke, jadi intinya bahwa new normal itu adalah suatu tata cara kehidupan di mana kita bisa beraktivitas secara aman, tapi dengan protokol-protokol, terutama protokol kesehatan tertentu ya dok ya, agar kita tetap aman dari bahaya COVID-19 ini. Itu yang kita tangkap ya dok ya. Nah, kalau Dr. Yasin sendiri dalam menyambut new normal ini ada persiapan apa nggak sih dok yang dilakukan sebelum menghadapi beraktivitas di era new normal ini? Mungkin untuk diri sendiri dan keluarga? Ya, betul sekali. Jadi paling penting adalah bagaimana kita protek kita, diri sendiri, dan bagaimana kita protek orang-orang yang tersayang kita, terutama yang ada di rumah. Oke. Proteksi paling penting selama new normal, apa yang paling penting itu pertama, jangan sampai ketularan. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, untuk orang yang mau nggak mau kena penyakit ini, kena virus ini, kalau bisa jangan sakit parah, atau kalau bisa sakitnya jangan lama-lama. Jadi ada 2 poin yang kita harus utamakan. Oke, bagaimana supaya kita tidak tertular? Yang paling penting kita tahu bahwa virus ini kan menularnya lewat droplet, ya kan? Droplet. Kalau lewat droplet berarti sedapat mungkin saya menjaga supaya badan saya tidak terpercik. Itu yang paling penting. Jadi bagaimana kalau saya di tempat terbuka, saya terhindar dari orang memercikkan dropletnya ke saya, maka saya harus memakai masker. Karena kembali lagi, droplet itu adalah percikan ludah yang kemungkinan bisa masuk ke saluran nafas. Jadi saya harus nutup saluran nafas saya, yaitu hidung dan mulut dengan masker. Dan masker itu punya 2 fungsi, untuk melindungi kita dari orang lain, atau juga melindungi orang lain dari kita sendiri. Jadi misalnya ada orang dia membawa virus, tapi kalau dia memakai masker, itu kan mencegah supaya dropletnya tidak ke orang lain. Jadi yang paling penting adalah pakai masker, dan pakai maskernya harus benar. Saya masih sering melihat bahkan di kota besar orang memakai masker yang ditutup hidungnya aja, mulutnya nggak ditutup, atau yang ditutup mulutnya, hidungnya nggak ditutup. Ya itu percuma, ya kan? Jadi
Iya. Pertama, untuk diri kita, kita harus membiasakan diri di tempat terbuka, memakai masker dengan cara yang benar. Terus Walaupun yang hanya kedua, keluar rumah sebentar atau walaupun hanya keluar rumah nggak jauh gitu tetap ya dok ya. ya, sebaiknya memakai masker. Hmm. Terus yang kedua, droplet itu kan juga bisa terpercik terus jatuh ke tempat-tempat seperti ke meja, ke kursi, Hmm. kemudian ke alat kerja seperti kita komputer gitu kan. Hmm. Nah, sehingga usahakan kita ini sering cuci tangan. Jadi kalau kita Ya. memegang tempat yang pernah ada dropletnya, berarti kan virusnya pindah ke tangan nih. Gimana supaya virusnya itu nggak masuk ke badan kita? Ya kita harus sering-sering cuci tangan. Cuci tangan. Betul. Jadi kalau saya pribadi, yang saya lakukan adalah berusaha memahami kira-kira kegiatan apa yang biasanya saya lakukan yang berpotensi untuk terkena droplet. Sehingga saya melakukan pencegahannya di situ. Karena saya dan Dokter Sylvia kan banyak aktivitas di klinik kita menghadapi orang sakit. Berarti yang Betul. saya lakukan pertama adalah waktu di tempat kerja saya harus memakai alat keselamatan yang lengkap atau APD. Memakai masker, memakai face shield, terus memakai baju pelindung. Terus apa yang kita lakukan setelah pulang? Begitu sampai ke rumah, saya harus segera membersihkan diri. Jadi sepatu saya harus buka, tidak dimasukkan ke dalam rumah. Karena kemungkinan sepatu itu Hmm. juga terkena droplet kan. Betul. Terus ada kemungkinan pakaian ini juga terkena droplet. Jadi begitu sampai ke rumah, langsung membersihkan diri. Otomatis ada beberapa kebiasaan baru yang harus kita lakukan. Ya karena kebiasaan ini nggak menyenangkan. Contohnya, saya itu harus mandi 6 kali sehari. Jadi Kapan kalau aja tuh dok? misalnya pagi bangun kan kita mandi, terus Iya. ngantar istri belanja Oh ke iya. pasar. Pulang dari belanja kan kita Mantap. mandi. Iya. Ya, terus kita ke klinik. Pulang dari klinik kita mandi. Nanti sore kalau Mm-mm. kita misalnya mau pergi kemana lagi, pulang mandi lagi. Jadi mandinya jadi sering sekali, gitu loh. Betul betul. Tetapi ini adalah tindakan atau kebiasaan baru yang harus kita bentuk untuk melindungi kita dan melindungi orang-orang yang ada di rumah. Jadi yang Hmm. paling penting kita mengetahui bahwa penularan virus ini melalui droplet, sehingga tindakan yang kita lakukan adalah bagaimana kita menghindari droplet ini. Itu aja sih sebenarnya. Iya iya iya. Oke. Lalu kalau misalnya untuk ada nih yang beraktivitas di luar rumah, misalnya melayani tidak seperti misalnya kalau kita di klinik kan biasanya kita pakai alat pelindung diri ya, Dok. Bagaimana kalau Mhm. misalnya mereka termasuk pekerja yang juga melayani masyarakat umum seperti bekerja di toko, sebagai kasir, sebagai pelayan toko, itu harus memakai APD juga nggak, Dok? Sebaiknya. Enggak, jadi sebenarnya kalau kita lihat kan APD itu ada level-levelnya ya, ada APD 1, APD 2, APD level 3 gitu kan. Kalau di rumah Hmm. sakit tentu level 2 atau level 3. Sebenarnya kalau kita balik lagi bahwa penularannya ini kan lewat droplet. Jadi pencegahan paling penting adalah bagaimana kita menghindari dropletnya. Jadi untuk kita teman-teman yang bekerja terus harus melayani customer, pertama pakai pelindung. Jadi misalnya yang di kasir lebih bagus kalau di depan kasirnya itu ada kayak shield ya dari Ya, plastik atau biasa dari akrilik pita untuk ya. melindungi dari terpecik. Terus kemudian pakai masker. Mm-mm. Saya agak prihatin juga sih sebenarnya di kota besar seperti Jakarta ini banyak toko-toko retail yang kasirnya itu nggak pakai masker loh. Nah, iya, betul. Padahal dia melayani customer dan ini toko retail yang punya nama, yang udah punya jaringan, agak menyedihkan sih Hmm. sebenarnya. Nah ini yang harus kita apa namanya ya kita sosialisasikan karena resikonya sangat tinggi. Kalau Hmm. kita bisa melindungi diri kita secara benar, memakai masker secara benar, sebenarnya tingkat penularannya itu bisa kita tekan dengan cukup efektif. Cuman Mm-mm. balik lagi, banyak yang pakai maskernya asal-asalan. Sehingga droplet itu masih bisa terpecik ke orang lain. Nah, itu yang Iya, mungkin betul, Dok. perlu kita evaluasi sama-sama. Kalau keluar rumah perlu pakai face shield atau kacamata gitu nggak sih, Dok? Untuk awam. Oke, Kan sekarang banyak tuh kayaknya
kayaknya di online tuh banyak misalnya face shield untuk anak, face shield untuk Iya. ibu-ibu pasar itu dengan motif yang beraneka ragam. Oke, penelitian terbaru itu menunjukkan bahwa virus COVID-19 ini penularan terbanyak adalah pada saluran nafas. Ya kan? Jadi berarti perlindungan utama adalah di saluran nafasnya, hidung dan mulut sebenarnya. Ada memang riset dan kasus di Wuhan waktu itu yang dilaporkan seorang dokter mata, dia itu mengalami penularan COVID lewat selaput mata. Jadi lewat dropletnya itu masuk ke selaput mata sehingga terjadi penularan. Kasusnya sangat kecil. Jadi terbanyak tetap lewat saluran nafas. Nah, apakah perlu memakai face shield? Kalau kita di tempat yang kerumunan, memakai kacamata pelindung akan lebih baik sebenarnya. Atau face shield akan lebih baik. Jadi kalau misalnya kita, seperti tadi di kasir gitu ya, kalau misalnya tidak ada kaca pelindung, ya pakai face shield itu mungkin lebih aman gitu loh. Karena tetap ada kasus kecil, penularan itu lewat selaput mata. Tapi bukan dari mata ke mata ya, tapi dari dropletnya yang ke mata. Oke. Pokoknya intinya mau pakai face shield boleh, tapi tetap perlindungan utama adalah masker ya dok ya? Iya betul, tetap Jadi kalau pakai face shield, maskernya juga jangan lupa dipakai ya. Iya, kalau pakai face shield nggak pakai masker ya percuma juga gitu loh. Iya betul. Intinya Iya, karena banyak kayak di TV-TV itu kan sekarang mereka syuting dengan face shield tapi tidak menggunakan masker. Jadi itu tetap ada risiko penularan ya dok ya? Betul, karena face shield itu kan tidak menutupi area bawah, ya kan hanya menutupi area depan. Nah, kalau ada droplet yang terbawa angin terus masuknya dari bawah, ya tetap aja masuk. Tetap Nah, ada jadi risiko. ya masker itu yang paling penting sih sebenarnya. Face shield itu tambahan, jangan kebalik. Betul. Oke. Nah, mengenai rapid test nih dok, kan sekarang banyak beberapa perusahaan yang mewajibkan karyawannya untuk melakukan rapid test sebelum masuk kerja. Nah, menurut dokter bagaimana nih untuk rapid test ini? Perlu nggak sih? Oke, rapid test sebenarnya lebih ke alat screening, bukan alat diagnostik ya. Apa bedanya gini? Screening itu kita mau mengecek dalam jumlah besar. Oke. Nah, dari hasil screening, kalau ada yang dicurigai, baru kita pemeriksaan inti. Nah, rapid test itu sebenarnya untuk screening, dia bukan untuk diagnostik. Jadi misalnya dari 100 orang saya rapid, ternyata ada yang misalnya 10 itu positif, kita belum bisa bilang bahwa 10 ini berarti positif COVID. Nggak boleh. Tetapi kita cuma bilang ini reaktif. Nah, yang reaktif ini yang kemudian kita lakukan dengan pemeriksaan lanjutan seperti PCR. Nah, diagnostik utamanya tetap di PCR. Nah, PCR. Yang dengan swab itu ya dok ya? Betul. Nah, untuk perusahaan yang melakukan rapid test itu berarti untuk screening ya sangat membantu. Tetapi gini, rapid test itu sering memberikan hasil false negatif atau false positif. Nah, jadi hasilnya kalau belum tentu dia benar-benar nggak kena gitu loh. Kalau dia positif belum tentu dia benar-benar COVID. Nah, yang harus dilakukan adalah sebaiknya rapid test ini diulang. Jadi misal biasanya antar 10 hari. Tiap 10 hari itu diulang. Jadi dilakukan sebagai pemeriksaan serial. Itu akan lebih mempunyai nilai gitu loh. Jadi misal ada di tempat kerja sejumlah karyawan supaya lebih aman dilakukan rapid test. Nah, itu jangan cuma 1 kali, tapi harus dilakukan serial. Idealnya memang 10 hari sekali. Jadi 3 kali dalam 1 bulan. Idealnya seperti itu. Idealnya 3 kali dalam sebulan selang 10 hari. Ya, jadi jarak pemeriksaan rapid antara pertama dan kedua dan berikutnya itu setiap 10 hari. Minimal 2 kali ya dok ya? Minimal 2 kali, 2 sampai 3 kali. Gitu. Nah, cuman kan timbul pertanyaan nih, kalau misalnya ada orang diperiksa pertama dia belum terpapar lah ya istilahnya. Terus kemudian pemeriksaan kedua belum terpapar, terus dia terpaparnya setelah pemeriksaan yang kedua, bagaimana?
berarti kan dia lolos. Nah, makanya ada pendapat yang mengatakan bahwa ada sebaiknya setiap 10 hari sekali diperiksa, terutama untuk orang-orang yang bekerja di lingkungan yang risiko tinggi, seperti tenaga Misalnya medis. apa? Tenaga medis ya. Tenaga medis, tenaga medis, Sama terus mungkin kalau supir ambulan. Misalnya ya. Kalau misalnya di pasar gitu, Dok? Oke, di pasar sih sebenarnya kalau bisa rapid test ya baik gitu kan, karena itu sebalik lagi alat screening. Tapi yang paling penting gini, kalau pasar orangnya ribuan semuanya di rapid, ya berat juga ya dari segi biaya gitu kan. Terus setelah rapid pun kan nggak cukup rapid sekali, harus diulang, ya kan. Jadi yang paling penting untuk komunitas sebenarnya adalah jaga jarak. Jaga jarak. Dalam komunitas. Jadi kalau misalnya di pasar, ya pasarnya jangan mepet-mepetan gitu loh. Pedagangnya ada distancingnya, meminimalkan penularannya kan dari situ. Jadi yang paling penting itu sebenarnya bukan di rapid kalau menurut saya. Yang paling penting adalah perilaku kita menjaga supaya tidak menciptakan droplet ke orang lain atau menerima droplet dari orang lain juga. Jadi balik lagi physical kembali distancing, masker, ya, cuci tangan ya, Dok ya. Betul. Nah, kebiasaan itu yang harus kita pertahankan. Nah, dalam new normal, kebiasaan ini yang harus kita lakukan. Betul, Dok. Oke. Jadi saya ulangi ya, Feris, buat misalnya kalau mau rapid test itu ternyata nggak cukup hanya satu kali, karena hasilnya bisa aja false negatif atau false positif, alias negatif palsu atau positif palsu. Jadi kalau misalnya kalian ini rapid testnya negatif, itu belum tentu aman, karena bisa saja antibodinya belum terbentuk pada saat itu, kan tidak ada gejala. Jadi mungkin harus diulang setelah 10 hari, di mana mungkin kadar antibodinya sudah ada, bisa masih dari negatif menjadi positif. Betul ya, Dok ya? Ya, betul. Nah, daripada karena rapid itu kan balik lagi pemeriksaan antibodi. Ya kan? Antibody. Jadi, gambarannya gini, ada virus masuk, setelah virus masuk kan badan membentuk antibodi. Nah, antibodi itu yang kita detect dengan rapid test. Kalau virusnya itu baru masuk, ya antibodinya kan belum terbentuk tuh, ya itu bisa hasilnya negatif. Gitu. Karena butuh waktu atau ya, yang Dok ya? Betul, karena butuh waktu, tubuh itu butuh waktu untuk memproduksi antibodi antara 7 sampai 10 hari. Maka idealnya diulang 10 hari. Betul. Nah, ada juga yang false positif, karena pada beberapa virus yang lain, kalau dicek, antibodinya tuh mirip dengan antibodi COVID-19. Sehingga bisa memberikan hasil positif. Tapi positifnya bukan gara-gara COVID, gara-gara virus yang lain. Nah, itu yang kita bilang istilah false positif. False positif. Oke. Nah, jadi rapid lagi, kembali lagi bukan alat diagnostik sih sebenarnya, dia alat untuk screening. Memang hanya screening aja. Jadi kalau positif harus dicek kembali, negatif juga harus dicek kembali. Ya, kalau positif biasanya lanjut ke RT-PCR ya, Dok ya? PCR biasanya. Lebih lengkap ya. Lalu CT scan paru juga, itu biasanya diagnosis di situ sekarang ya, Dok ya? Ya, betul. Nah, kalau vaksinasi gimana nih, Dok? Kan kemarin sempat ramai untuk vaksinasi pneumonia dan influenza. Sebenarnya kedua vaksin ini bisa mencegah COVID nggak sih, Dok? Terus memang kalau di masa pandemi ini, kita apakah memerlukan vaksinasi atau nggak perlu? Oke, pertama, untuk COVID-19 sampai sekarang belum ada vaksinnya, ya kan? Manusia baru akan aman kalau vaksinnya udah ditemukan dan terbukti efektif. Jadi ada dua ya, udah ketemu dan terbukti efektif. Nah, untuk ketemu itu butuh waktu. Dan untuk membuktikan efektif butuh waktu lagi. Berarti kita bisa bayangkan bahwa sebenarnya untuk vaksin ini perjalanannya masih panjang. Diperkirakan pertengahan tahun depan baru kita bisa tahu hasilnya. Memang vaksin ini akan dicoba pada akhir tahun ini, mudah-mudahan bisa. Tapi untuk mengetahui apakah efektif atau tidak, kita perlu melihat hasilnya. Jadi sampai 2021.
Nah, pertanyaannya adalah apakah kita akan menunggu selama itu? Tentu enggak, karena kita udah tahu penularannya lewat ini, berarti kita tetap bisa melakukan aktivitas sambil melindungi diri kita kan. Nah, jadi Betul. kembali lagi bahwa vaksinnya belum ada nih sampai sekarang. Hmm. Waktu itu, salah satu kok efek samping, efek dari COVID-19 ini adalah infeksi paru-paru yang kita kenal pneumonia. Ya. Nah, untuk mencegah pneumonianya, banyak orang melakukan vaksin pneumonia. Hmm. Uh, Departemen Kesehatan sudah mengeluarkan statement bahwa vaksin pneumonia tidak untuk melindungi dari pneumonia Wuhan. Ya, Hmm. jadi pneumonia yang disebabkan oleh virus COVID-19 itu tidak bisa dicegah dengan vaksin pneumonia yang sekarang. Karena vaksin pneumonia yang ada itu adalah vaksin untuk bakteri pneumococcus. I see. Bakteri pneumococcus dan virus COVID-19 itu beda gitu loh. Jadi untuk vaksinasi COVID-19 sampai sekarang belum ada dan mencegahnya dengan vaksinasi pneumococcus tentu bukan pada tempatnya. Tetapi bukan berarti orang dilarang untuk vaksin pneumonia. Karena vaksin pneumonia itu memang kasusnya ada. Bakterinya ada dan melakukan vaksinasi secara benar itu tetap diperlukan. Jadi tidak dilarang untuk melakukan vaksin pneumonia, tetapi kita harus tekankan bahwa ini bukan untuk melindungi Dari dari COVID. virus COVID-19. Ya, Hmm. Itu indikasinya sebenarnya untuk orang tua ya, Dok ya? Kalau dari ya rekomendasi PAPDI. betul. Karena gini, orang tua itu daya tahan tubuhnya udah menurun, sehingga mereka itu lebih rentan terhadap infeksi sekunder. Infeksi sekunder Hmm. itu gini, karena dia sakit tidur lama, malah timbul sakit yang lain. Nah, salah satu kasus yang agak sering pada orang tua adalah infeksi paru-paru atau pneumonia, tapi yang disebabkan oleh bakteri pneumococcus. Pneumococcus. Dan Oke. jadi untuk lansia sangat dianjurkan untuk vaksinasi ini. Tapi balik lagi, ini bukan untuk pneumonia karena Mencegah COVID-19. COVID. Iya, iya, iya. Iya, Oke, kecuali mungkin untuk mencegah kemungkinan terjadi infeksi tambahan dari pneumococcus itu tadi ya, Dok ya. iya, betul. Oke. Kalau vaksin influenza sendiri gimana, Dok? Boleh nggak kita lakukan semasa pandemi COVID ini? Vaksin influenza boleh, salah satunya kan HIV ya, Haemophilus influenza type B. Itu Hmm. termasuk salah satu vaksin yang juga sering dilakukan terutama pada anak-anak. Boleh nggak dilakukan ya? Tentu boleh, karena kan penyakitnya ada dan uh, influenza ini kan untuk salah satu efeknya itu kan menyebabkan penyakit namanya meningitis atau radang selaput otak dan radang paru-paru atau pneumonia. Tapi kembali lagi, ini bukan untuk melindungi bukan untuk melindungi dari virus COVID-19. Ya, oke. Jadi kesimpulannya adalah belum ada vaksin yang dapat melindungi kita dari penyakit COVID-19 nih, Feris dan sahabat yang Gerlux. Akan tetapi, memang kalau misalnya Feris mau melakukan vaksinasi sesuai anjuran ya, IDAI maupun PAPDI, sesuai jadwal, itu masih tetap diperbolehkan. Begitu ya, Dok ya? Nah, kalau untuk penggunaan suplemen vitamin sendiri gimana nih, Dok? Memasuki new normal ini, apakah kita perlu mengkonsumsi suplemen khusus untuk menjaga daya tahan tubuh? Karena kan selama ini kita di rumah nih aman. Nah, besok kan kita new normal mau keluar nih. Gimana nih supaya daya tahan tubuhnya kuat? Perlu suplemen kah atau bagaimana? Dokter Sylvia suaranya jadi kurang jelas tuh. Oh, sorry. Apa ya? Udah jelas belum? Putus. Tes. Aku nggak usah pakai ini deh. Handsfree. Jadi nggak terdengar. Sorry ya. Udah kedengeran belum? Aku coba pakai ini dulu ya. Ya. Kayak lebih. Oke, Dokter Udah Sylvia. kedengeran? Udah Ya, kedengeran belum, sudah. Dok, suaraku? Oh ya, oke. Nah, Udah. aku tadi mau nanya mengenai suplemen nih, Dok, suplemen vitamin. Karena kan selama ini mungkin banyak yang work from home kan, jadi aman nih, nggak Hmm. kemana-mana. Nah, mulai new normal kan mereka banyak yang mau keluar rumah nih. Nah, sekarang Ya. mereka banyak yang nanya nih, aku perlu minum suplemen tambahan nggak sih untuk menjaga daya tahan tubuh?
Oh, oke. Apakah perlu minum suplemen atau enggak? Balik lagi tergantung kondisi orang ya. Gini, kalau yakin pola makannya sudah benar, yaitu makannya Hmm. bergizi, buah dan sayur ada, proteinnya cukup, rendah gula, rendah karbohidrat, ya suplemen nggak terlalu perlu sebenarnya, Hmm. ya kan? Hmm. Ada tambahan lagi selain makanan, jemurnya juga cukup. Oh iya, jemur ya Ada dok ya. banyak, betul, ada banyak riset yang membuktikan nutrisi atau vitamin penting yang kita butuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang pertama kita udah sering dengar vitamin C, ya kan? Hmm. Kedua vitamin E, kemudian yang ketiga vitamin D. Vitamin Vitamin D. C adalah dari buah, vitamin E adalah dari buah sayur. Nah, vitamin D, matahari. Berarti kita harus hitung apakah kita kebiasaan berjemurnya cukup atau tidak. Terus yang kemudian ada mineral lain seperti zinc atau magnesium yang paling banyak di kacang-kacangan atau di sayur. Nah, evaluasi diri kita, apakah kita cukup? Kalau rasanya kurang, maka suplementasi sangat dianjurkan. Terus evaluasi juga, apakah sebelumnya saya ini gampang sakit atau gampang flu? Kalau seandainya saya Hmm. gampang sakit atau gampang flu, maka suplementasi itu juga penting. Saya pribadi berpendapat gini, terutama di kota besar, tingkat polusi itu kan cukup tinggi. Terus kemudian gaya hidup juga lumayan stres. Jadi jam tidurnya kurang, tingkat apa namanya target dalam pekerjaan juga banyak. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kondisi tubuh kita menurun. Nah, di selama pandemi ini kita butuh pelindungan ekstra. Nah, saya sangat-sangat menganjurkan untuk konsumsi suplemen atau vitamin atau jamu sebagai tambahan. Oke. Hmm. Tidak terbatas ke vitamin. Oke. Sebenarnya tubuh kita ini punya alarm loh. Apakah vitamin C pasti cocok untuk semua orang? Ya enggak juga. Ya kan? Ada beberapa orang yang minum vitamin C badannya enak. Orang yang lain kalau minum kok rasanya biasa-biasa aja ya. Sebenarnya badan kita bisa ngeluarin sinyal atau ngeluarin alarm kok. Jadi kalau kita minum vitamin atau minum suplemen, anjuran saya, rasakan gimana efeknya di tubuh kita. Kalau Gimana taunya rasanya kalau cocok? terasa biasanya. Contoh, saya punya teman deket ya, dia baru cerita tuh beberapa hari yang lalu. Eh, Dia itu sering alergi, jadi kalau pagi bangun tidur kena udara itu bersin-bersin. Nah, terus dia Hmm. itu sering flu. Nah, kemudian saya bilang, coba deh kamu minum vitamin C 1000 mg sehari. Nah, dia minum gitu kan. Baru kemarin beberapa hari yang lalu dia kasih report ke saya, enak kan loh badan saya lebih fresh segala macam. Nah, ini Hmm. artinya kan cocok buat dia. Oke. Ada beberapa teman saya yang lain, saya anjurin vitamin C, dia ngomong saya udah minum sebulan kok biasa-biasa aja. Dosisnya udah betul. Nah, kalau kayak gini tuh kemungkinan tubuhnya nggak perlu vitamin C. Oh, bisa begitu ya? Iya, itu yang kita istilahkan nih. Hebat tubuh Setiap kita. orang punya genetik yang berbeda dan badan Hmm. kita ini nggak bisa diperlakukan sama seperti badannya orang lain. Ada Ya tubuh betul-betul. orang yang memang dia itu kecenderungannya vitamin ininya yang rendah, vitamin lainnya enggak. Nah, cara tahu gimana? Cara paling akurat sebenarnya dites. Mungkin Dokter Sylvia udah sering mengenal istilah nutrigenomik ya. Jadi pemeriksaan Yes. genetik untuk mengetahui kadar nutrisi seseorang. Nggak perlu diperiksa itu pun sebenarnya kita bisa ngerasain. Kira-kira tubuh saya itu perlu atau tidak dari waktu kita minum vitamin. Rasanya gimana? Testing aja. Kalau rasanya enak kan ya terusin aja. Kalau rasanya biasa-biasa aja ya kemungkinan kita nggak butuh sama vitamin itu. Ya, 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 ya. Nah, ini kan kita masuk new normal ya, Dok ya. Kira-kira perubahan apa saja sih yang akan terjadi di masa new normal ini dan bagaimana mengantisipasinya? Kalau aku sih ngerasanya kayaknya kok lebih capek ritme kerjanya, kan kita mungkin kurang aktivitas jadinya. Kalau menurut dokter bagaimana? Oke, banyak perubahan tentu dalam new normal ini. Yang pertama sih kebiasaan. Yang tadi biasanya para pria ini pulang kerja paling males mandi. Biasanya maunya duduk dulu, nonton TV dulu gitu kan. Nah, kebiasaan itu yang kita harus rubah. Jadi kalau yang ini yang join tadi saya lihat banyak kan wanita ya. Nah, para wanita, para ibu-ibu kalau suaminya pulang ingetin, ayo cepat mandi gitu ya. Jadi kita membentuk kebiasaan baru.
Dan betul. mandinya juga jadi lebih sering, ya kan? Mm-mm. Dan beberapa hal itu awal-awal memang lebih ribet. Contoh, kalau kita terima paket, paket itu harus kita bersihkan dulu. Hmm. Terus kita jadi sering-sering cuci tangan. Terus pakaian juga kita harus pakaian kotor itu kita harus perlakukan lebih ekstra. Jadi kalau misalnya ada baju kotor, kita taruh di tempat khusus yang terhindar dari anak-anak supaya tidak disentuh-sentuh. Kebiasaan-kebiasaan ini kita harus bentuk. Memang awal-awal nggak enak, tapi percaya ya, kebiasaan itu terbentuk cukup 3 minggu. Kalau tiap hari kita lakukan selama 3 minggu, lewat 3 minggu tindakan itu menjadi biasa. Jadi kita tidak Oke, terbebani betul, lagi. betul. Nah, terus ada joke, tapi menurut saya ada benernya juga. Saya punya seorang teman, make up artist. Dia suka make up gitu kan. Dia terakhir itu terkenal karena sulam bibir. Terakhir saya ngobrol dengan dia, bisnis kamu gimana? Tambah bagus tuh. Saya bilang, suasana gini bukannya orang takut ya untuk sulam bibir. Dia bilang, saya ganti, saya nggak sulam bibir. Karena orang-orang pakai Jadi? masker kan, Aha. sulam alis. Oh, Ya kan orang pakai masker. Memang dia ngomongnya sampai bercanda, tapi saya merasa bahwa gini, dalam kondisi apapun, tetap ada kesempatan yang kita bisa manfaatkan kalau kita jeli. oke. COVID-19 bukan berarti suatu kiamat bahwa kehidupan akan runtuh. Banyak opportunity yang bisa kita manfaatkan selama pandemi ini. Bisnis online meningkat drastis kan? Banyak teman-teman saya yang usaha makanan delivery, makanan higienis, omsetnya meningkat. Saya punya teman yang tahun lalu hampir gulung tikar karena dia menjual produk pemurni udara, tetapi ada aroma khususnya. Itu hampir gulung tikar. Tiba-tiba dengan adanya pandemi ini bisnisnya meningkat. Jadi saya ingin mengatakan bahwa banyak kesempatan yang kita bisa gali, banyak bisnis yang kita bisa gali sehubungan dengan COVID-19 ini. Dan kalau kita belajar ilmu psikologi, banyak yang bilang bahwa otak yang mampu untuk beradaptasi dengan segala lingkungan biasanya adalah otak orang-orang yang sukses. Jadi intinya harus stay Mungkin positif wisdomnya ya, di Dok, ya? situ. Iya, betul. Ini bukan kiamat kok. Oke. Dok, sebelum aku ke pertanyaan nih, jadi kesimpulannya ada tips khusus nggak selama kita beraktivitas di masa new normal nanti, supaya kita bisa beraktivitas secara aman, nyaman, dan supaya nanti jumlah kasus positifnya nggak tambah banyak nih, pas setelah melepas dari new normal? Yang paling penting itu, droplet, itu kata kuncinya. Nah, gimana supaya kita nggak kena droplet? Variasinya banyak ya. Yang pertama ya pakai masker, cuci tangan. Buat yang belum tahu, Droplet droplet itu adalah percikan ludah pada saat seseorang bersin atau batuk, ya Dok ya? Ya, atau berbicara. Berbicara juga bisa berbicara. droplet karena ya kadang-kadang kita nggak sengaja muncrat percikan kecil gitu kan, itu ada droplet. Nah, droplet itu yang mengandung virus dan bisa menularkan ke orang lain. Sehingga masker itu sangat penting. Terus ganti baju kalau udah dari luar segera mungkin, cuci tangan sesegera mungkin. Sebenarnya kebiasaan-kebiasaan itu aja. Oke. Ada pertanyaan nih Dok dari Susiana Lunardi. Dokter, apakah virus COVID-19 ini mati dengan air kaporit? Kalau kita berenang aman nggak Dok? Oh iya, oke. Udah ada risetnya ya, bukan air kaporit, mungkin air klorin. Betul, jadi betul sekali bahwa virus ini tidak bisa hidup di air yang mengandung klorin. Oke. Paling penting bahwa gini, ini virus ini makhluk hidup. Berarti untuk hidup dia butuh orang hidup. Ya kan, orang mati nggak bisa. Nah, jadi dia harus butuh inang yang hidup. Bahasa yang sering kita dengar adalah inang yang hidup. Kalau droplet mengandung virus jatuh di suatu tempat, dalam beberapa lama virus itu akan mati sih sebenarnya.
Cuman yang dikhawatirkan virusnya belum mati, kesentuh tangan. Makanya kita harus sering cuci tangan kan. Nah, tapi kalau di air klorin, dia nggak bisa hidup. Bahkan di kedokteran, klorin itu sering dipakai untuk desinfektan. Iya, iya, betul, Dok. Nah, yang jadi masalah kalau berenang, begitu berenang, kita ngumpul di pinggir kolam, terus ngobrol. Kan nggak mungkin berenang pakai masker, kan? Dan rata-rata Iya, yang iya, ngumpul itu betul. nggak pakai masker. Jadi kalau berenang, usahakan jangan ngumpul di pinggir, ya Anda berenang aja gitu loh. Ya, kecuali punya kolam renang pribadi ya, Dok ya. Iya, kalau renang pribadi ya udahlah aman lah. Oke, tapi kalau misalnya kita sama-sama berenang nih, Dok. Jadi di kolam yang sama, itu bisa terjadi penularan nggak, Ya, Dok? nggak akan. Nggak Udah ya? banyak risetnya. Jadi misalnya gini, saya berenang, terus ada orang berenang, orang itu mengandung COVID, terus nggak sengaja dia meludah di air kolam renang itu sambil berenang gitu kan, Iya. virusnya tidak akan hidup di air klorin. Oh, I see. Jadi penularannya nggak lewat air. Itu risetnya udah banyak kok. Jadi memang virus ini tidak bisa hidup di situ. Yang nularin itu ya aktivitas di pinggir kolam itu. Betul, betul. Intinya droplet ya, Dok ya. Droplet yang Droplet, masuk ke betul, saluran droplet. nafas. Betul. Dan saluran nafas hidup. Ya, Oke. mohon maaf kalau misalnya droplet itu, maaf ya, kalau droplet itu terpecik ke jenazah, ya dia nggak mungkin hidup. Oh, I Jadi dia see. harus hidup di inang yang hidup. Virus itu sifatnya seperti itu. Betul, betul, Dok. Nah, ada pertanyaan lagi, Dok. Ada dari Ci Felicia, nih FTC. Dok, kakakku kan kemarin positif COVID dan sudah keluar dari rumah sakit karena sudah 3 kali swab. Apakah nanti Ya. kemudian akan kambuh? Lalu apakah bisa menularkan? Ini menarik nih, Dok, Oke. pertanyaannya. Iya, ya. Halo, Felis. Kayaknya ini Felisnya di Jakarta deh ya. Halo, ketemu lagi. Oke, untuk kakak yang COVID positif tapi sudah swab negatif. Oke. Apakah mungkin orang yang pernah kena COVID kena lagi? Iya, tetap ada kemungkinan begitu. Ada pendapat beberapa ahli yang agak berbeda. Yang pertama gini, ada yang berpendapat kalau orang itu kena COVID, dia tetap bisa kena COVID-19 dengan potensi berat yang kemungkinan sama dengan orang yang belum pernah kena COVID. Jadi maksudnya gini, ada orang pernah kena COVID terus kemudian sembuh. Kalau dia kena COVID lagi, kemungkinan parahnya sama seperti orang yang belum pernah kena COVID. Kemungkinannya sama. Tapi ada pendapat ahli yang mengatakan bahwa kalau seseorang itu pernah terkena COVID, badannya kan ada terbentuk antibodi. Sehingga kalaupun dia kena lagi, dia tidak akan seberat pertama kali dia kena. Oke. Nah, apakah seseorang itu yang mengalami COVID kembali itu bisa menularkan? Intinya menularkan itu kalau di badannya ada virus. Jadi misalnya seseorang di tubuhnya ada virus COVID, ya dia potensi untuk menularkan orang lain. Tetapi seseorang yang udah di swab negatif, berarti kan badannya udah nggak ada virus. Kalau badannya udah ada virus ya dia nggak akan nularin gitu loh. Kecuali kalau kena lagi. Iya, iya, oke. Oke. Jadi intinya Mungkin bisa kalau menjawab ya, misalnya Felis, ya. iya, jadi intinya ya Ci Felicia, jadi kalau misalnya dia udah sembuh, swab negatif, tidak ada virus lagi di dalam tubuh, tidak bisa menularkan kembali gitu ya, Dok ya. Itu sekaligus menjawab pertanyaan dari Jenny Lian yang bertanya, apakah benar kalau udah kena sembuh nggak bisa kena lagi dan jadi imun atau kebal? Tadi udah dijawab ya sekalian sama Dr. Yesin ya. Jadi bahwa masih bisa kena lagi, tapi mungkin tidak seberat yang pertama karena antibodi sudah mengenali si COVID-nya itu tadi ya, Dok ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Dewi. Si Dewi nanya, dokter, kalau diri kita ada riwayat sakit bengek ini mungkin asma ya. Nah, apakah lebih rentan dengan penularan COVID? Oke. Ada beberapa istilah yang sering disebut dalam kasus COVID, yaitu kita istilah comorbid. Comorbid itu adalah kondisi seseorang di mana dia itu kalau kena COVID risikonya lebih tinggi. Jadi maksudnya gini, kalau dia tertular COVID-19, resiko perburukannya lebih tinggi. Oke. Resiko itu comorbid ini selalu berkaitan dengan kekebalan tubuh. Jadi seseorang punya penyakit yang mengganggu kekebalan tubuhnya, maka dia resiko mengalami komplikasi lebih berat. Contohnya apa? Diabetes,
Kalau orang punya diabetes, sistem imun kan cenderung lebih rendah. Ini Ya. konteksnya kalau diabetes gulanya tinggi terus ya. Jadi kalau seseorang dengan diabetes itu dia sistem imunnya lebih rendah. Atau seseorang dengan penyakit jantung itu sistem kekebalan tubuhnya lebih rendah. Atau obesitas, itu sistem kekebalan tubuhnya lebih rendah. Nah, orang dengan sistem kekebalan tubuh lebih rendah ini, kalau dia artinya punya komorbid. Nah, apakah asma merupakan komorbid? Kalau asmanya itu bersistem kekebalan tubuh, maka iya, itu komorbid. Tetapi kalau misalnya, asma itu kan sebenarnya penyakit alergi, ya kan? Kalau misalnya ada orang pernah riwayat asma, kemudian kemudian dia rajin olahraga, karena rajin olahraga sehingga daya tahan tubuhnya bagus dan tidak pernah kena asma lagi, maka ini komorbidnya rendah. Karena dia punya kekebalan tubuh yang lebih tinggi. Jadi kalau untuk asmanya sendiri kita mesti lihat bagaimana aktivitasnya dan bagaimana sistem kekebalan tubuhnya. Penyakit virus selalu akan parah pada orang dengan kekebalan tubuh rendah. Jadi kembali lagi dengan kekebalan tubuh dan status fitness seseorang tersebut ya dok ya. Jadi karena kan ada yang asmanya mungkin sering kambuh, ada yang juga yang asma tapi sehat. Seperti itu ya dok ya. Iya, betul. Nah, ada pertanyaan lagi dari Susanti Florentina. Dok, kalau vaksin flu dan PCV apa bisa membantu meringankan gejala COVID? Lalu apa benar pakai masker saat olahraga bisa mengganggu pernafasan? Kayaknya rajin olahraga nih Cisanti. Oke, tadi kita udah sempat bahas mengenai vaksin ya. Ya, Oke, vaksin pneumonia dan vaksin influenza itu tidak untuk mencegah COVID-19 karena penyebabnya beda. COVID-19 adalah virus COVID-19 ya kan. Kalau pneumonia, vaksin pneumonia itu untuk mencegah pneumokokus. Jadi bakteri pneumokokus. Influenza juga sama. Jadi vaksin influenza dan vaksin pneumonia tidak dilarang, tetapi harus disadari bahwa ini bukan untuk mencegah atau meringankan gejala karena COVID-19, karena dua hal yang berbeda. Ya, betul, karena dua penyebabnya itu berbeda. Oke. Tadi kalau pakai masker terus gimana, untuk masker? Oke, memang memakai masker saat olahraga itu sangat tidak enak dan setiap hari saya mencoba dan nggak enak banget. Oke, memang kalau memakai masker kita harus tahu ya, semakin rapat maskernya berarti udara yang masuk itu lebih dihambat, ya kan? Sedangkan waktu kita berolahraga kan kita sering harus tarik nafasnya cepat. Yeah. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang kita sesak napas. Oke, apakah harus memakai masker saat olahraga? Tergantung. Kalau olahraganya jalan, menurut saya sebaiknya memakai masker, apalagi di tempat umum, tempat terbuka. Saya pribadi suka olahraganya jogging, tetapi saya pilih jogging itu di waktu di mana kompleks saya itu sepi. Di komplek perumahan itu sepi, sehingga kemungkinan saya bertemu orang itu jauh atau nggak ketemu gitu loh. Nah, dan physical distance kalau jogging juga harus lebih dari 2 meter kalau nggak salah ya dok ya? Betul. Kalau ada orang di sekitar kita, karena gini, droplet itu bisa keluar sampai jarak 1,5 sampai 2 meter. Jadi kalau misalnya ada orang jaraknya itu dekat, dia bisa terpapar oleh droplet. Nah, sehingga kalau kita joggingnya rame-rame, ya sebaiknya ada jaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter. Oke, jadi kalau mau olahraga memang tidak nyaman untuk memakai masker. Jadi lebih baik ke physical distancing tadi ya dok ya. Tapi mungkin kalau misalnya saya boleh kasih tips, mungkin dibawa aja maskernya. Karena siapa tahu nanti kan ketemu orang, jadi harus pakai masker dulu dong. Pakai lagi. Ngobrol. Pakai lagi. Gitu. Nah ini ada kalau yang nanya mau di lagi. Luar ruangan mungkin jalan itu lebih nggak terlalu vigorous ya. Jalan, atau kalau mau lari ya berarti hanya di depan rumah aja mungkin ya dok ya, biar lebih aman ya. Ya, atau betul. Nah, ada pertanyaan lagi dari Ci Felicia mengenai komorbid tadi. Bagaimana kalau penderita tiroid dok? Apakah beresiko juga? Ini kaitannya dengan hipertiroid sepertinya. Hipotiroid? Hiper. Oh, hiper, oke.
Hypertiroid adalah suatu kondisi autoimun. Oke, jadi imunnya terlalu aktif sehingga menyerang kelenjar tiroidnya. Namanya dia autoimun, berarti sedikit banyak pasti berkaitan dengan sistem kekebalan tubuhnya kan. Nah, kembali lagi tergantung status hipertiroidnya seperti apa. Kalau hipertiroidnya itu sudah terkendali dengan minum obat, artinya kondisi hipernya udah turun, tentu kita bilang komorbidnya nggak terlalu tinggi gitu ya. Kecuali kalau hipertiroidnya masih tidak terkendali, ini berarti dia punya komorbid yang lebih tinggi. Jadi intinya adalah kalau misalnya ada pasien yang memiliki resiko komorbid seperti tiroid, obesitas, kencing manis, itu semua intinya adalah harus terkontrol dan memiliki daya tahan tubuh yang baik ya dok ya. Betul, harus lebih ini. Ada sisi baik dari COVID-19 ini ya, kalau dari pengalaman kami yang di lapangan bahwa gini, orang semakin aware dengan kesehatannya. Saya banyak pasien yang dulu itu cuek sekali dengan kadar gulanya. Kadar gula darahnya tinggi, dia merasa oke-oke aja dan nggak berusaha untuk menjaga pola makannya. Tapi begitu merebaknya COVID ini, banyak yang menjadi ketakutan kan, karena diabetes itu salah satu komorbid yang cukup dominan gitu loh. Sehingga banyak yang akhirnya mulai memaksakan diri untuk menjaga pola makannya dan melakukan olahraga secara teratur, kadar gulanya jadi lebih terkendali. Oke, satu pertanyaan lagi dok, karena waktunya mendesak nih. Dari Vianti, AWK Vianti, dok kalau pergi ke tempat gym beresiko terkena COVID nggak ya dok? Kalau gymnya rame-rame iya. Udah nggak salah mau nge-gym. Oke, kalau nge-gymnya rame-rame ya tentu ada risiko tertular. Kan balik lagi ya, COVID-19 ini penularannya lewat droplet, ya kan. Jadi kalau jarak orang dan orangnya dekat, kemungkinan terpapar dropletnya cukup tinggi. Jadi dan nge-gym itu agak menyulitkan kalau kita harus memakai masker karena beberapa hal itu kita harus mengangkat beban kan, dan itu membutuhkan nafas yang agak lebih cepat, tentu agak lebih berat. Jadi kalau gym tempatnya rame-rame tentu resikonya cukup tinggi. Tapi kalau gymnya sendiri atau tempatnya nggak rame, misalnya satu gym isinya cuma 2 atau 3 orang, terus jaraknya jauh-jauh, tentu risikonya lebih rendah. Kembali lagi itu kembali ke droplet ya, droplet. Jadi kita harus bisa menilai. Betul. Jadi kunci paling utama adalah pahami apakah kegiatan yang kita lakukan itu berisiko terkena droplet atau tidak. Intinya di situ. Dan bagaimana cara kita menghindari droplet itu. Jadi satu-satunya penularan adalah melalui droplet saat ini yang masuk melalui saluran nafas. Jadi untuk mencegahnya, bagaimana supaya dropletnya nggak masuk ke saluran nafas kita, gitu saluran ya, nafas, dok ya. ya. Satu pertanyaan lagi, dok. Untuk dosis vitamin C sebaiknya 500 atau 1000 mg per hari dari Susiana? Oke, ada kontroversi ya sebenarnya tentang vitamin C. Karena ada banyak ahli punya pendapat yang berbeda. Oke, saya mesti kasih tahu dulu gini. Virus ini kan barang baru. Namanya barang baru, kita belum kenalan dengan detail. Karena belum kenalan dengan cukup waktu, akhirnya analisa dari para ahli itu cukup bervariasi. Sehingga jangan heran kalau di satu negara ahlinya berpendapat ini, ada di negara lain ahlinya berpendapat yang lain. Contoh, dulu ada yang ahli yang bilang, nanti musim panas virus ini hilang kok. Iya. Belakangan ada ahli yang ngomong, oh virus ini tahan terhadap panas. Nah ini kan saling kontradiksi gitu loh. Sebenarnya para ahli ini ya pintar-pintar ahli-ahli, tapi namanya virusnya virus baru, sehingga kita masih berusaha mengenal. Nah untuk vitamin C itu juga demikian. Jadi ada yang berpendapat bahwa vitamin C-nya harus tinggi sekali. Kalau tinggi baru kita bisa melawan virus ini. Ada ahli yang bilang nggak perlu tinggi, yang penting kadar di darahnya cukup. Oke, saya ambil yang rata-rata karena ini sama-sama ahli, dua-duanya orang hebat, ya kan? Ada grup ini, grup ini. Rata-rata berpendapat bahwa dosis harian vitamin C adalah antara 500 sampai 1000 mg per hari.
Ini untuk dewasa ya. Kriteria dewasa adalah di atas 15 tahun. Untuk anak-anak nanti biar dokter anak yang punya kompetensi menjawab lebih teliti. Kalau kita kan lebih berhubungan dengan dewasa, jadi di atas 15 tahun dosisnya antara 500 sampai 1000 mg per hari. Oke. Ini asik banget sih diskusinya. Ada beberapa pertanyaan lagi, tapi sayang banget waktu kita terbatas. Kayaknya nanti kita bisa ketemu lagi mungkin membahas topik yang berbeda ya dok ya di Sitok selanjutnya ya dok ya. Iya. Kita tunggu usulan juga ya, kali ada pingin topik apa. Betul, nanti kita kalau bisa misalnya bahas sama-sama Feris atau ya. sahabat yang Gerlux mungkin ada topik yang mau dibahas bersama, nanti akan kita bicarakan bersama gitu. Saya rangkum dulu hari ini, menuju new normal, kita harus tetap stay positif. Lalu jangan lupa, inti dari penularan COVID-19 adalah melalui droplet yang masuk ke saluran nafas. Jadi kita tetap harus menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, selalu menggunakan masker saat keluar rumah, juga physical distancing, dan selalu membersihkan diri atau mandi terutama sebelum kita beraktivitas kembali di rumah. Begitu ya dok ya? Ya, betul. Oke, bila ada pertanyaan lagi nanti bisa masuk ke DM-nya yang Gerlux atau Verita Klinik, nanti bisa dijawab. Lalu kalau misalnya Feris atau sahabat yang Gerlux masih ingin menyaksikan video ini, masih bisa menyaksikannya di IGTV Verita Klinik atau yang Gerlux. Selamat malam semuanya, sampai bertemu di Sitek selanjutnya. Terima kasih banyak Dr. Yasin. Sama-sama, stay healthy semuanya. Stay healthy semuanya.